jiwaku, roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Amin. Amin. Terima kasih kepada Paduan Suara Itu Universitas gituan nanti ya, Advent agama gini, Indonesia. anestesi kemudian Baik, teman-teman, pengkajian firman dan Islamologi pada malam hari ini berjudul Sang Utusan. Sebuah ulasan terkait kesalahpahaman di dalam menafsirkan Alkitab. Maaf, salah Apa judul. saja? Salah judul, maaf. Hah? Minggu lalu itu salah. Nggak tahu. Sekarang judulnya apa? Yang malam, silakan Mas Palmer, apa judulnya? Merespon dan meluruskan kesalahpahaman. Oh iya ya, sorry, maaf ya. Saya salah ketik ini. Ya. Merespon dan meluruskan. Apa yang perlu direspon dan apa yang harus diluruskan. Judulnya ini menggelitik sekali nih. Baru saya dengar langsung saya tergelitik. Pasti teman-teman di sini juga tergelitik. Mau respon apa? Mau luruskan apa? Gitu kan? Sebuah ulasan terkait kesalahpahaman di dalam menafsirkan Alkitab. Apa saja kesalahpahaman yang perlu dijawab dan diluruskan? Untuk mengetahui jawaban selengkapnya, mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Bapak Palmer Sagala untuk memaparkannya. Apa yang direspon, apa yang diluruskan. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Pak Palmer. Baik, terima kasih Iman Agung Silalahi ya. Waduh, Ya. sobat kita sudah lama sekali kita nih nggak pernah jumpa nih. Tapi di sinilah harusnya rupanya kita harus jumpa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita sama-sama memfokuskan diri untuk belajar bersama lah ya firman Tuhan. Dan dari apa yang mungkin bisa kita paparkan pada malam hari ini. Jadi ini adalah seri kelima nih sebenarnya untuk judul yang sama. Jadi merespon sudah meluruskan kesalahpahaman. Iya, sejak setahun lalu atau mungkin sebelumnya juga sudah ada dari seri 1. Kenapa kita membawa judul ini? Karena memang inilah yang sebenarnya terjadi di luar sana. Ada banyak sekali katakanlah pemahaman yang keliru, menyimpang, salah paham tentang keyakinan yang kita miliki, baik itu dari segi Alkitab, mengenai Yesus, mengenai keilahian atau ketuhanan. Sebenarnya sekitar ya 7 main topik sebenarnya yang sering menjadi isu sampai bergulir di sana sini bertahun-tahun, berketurunan-keturunan. Hanya tinggal nanti diuraikan lebih detail gitu ya. Sehingga saya tidak heran saya sampai sekarang ini sudah merespon sekitar 1.700-an, 1.600-an lah hal. Hal itu berarti bisa pertanyaan, bisa pernyataan, framing dan lain sebagainya. Dari ya katakanlah kawan-kawan sepupu lah begitu ya. Karena memang itu yang kita baca. Nah, kenapa saya mau memfokus ke sana? Karena memang ini kalau memang dibiarkan tanpa direspon, ya bisa jadi akhirnya ya terus mengikuti itu sudah di framing terus diikuti seolah-olah benar gitu ya, padahal tidak. Oh ya, ya kalau kita tahu yang benar atau salah, maka harus kita pilih yang benar itu dulu ya. Nah kalau kita tahu ada kesalahan, kita biarkan, kita juga salah. Nah artinya di luar sana, khususnya di sosial media, apakah YouTube, Facebook dan lain sebagainya itu banyak. Ada banyak statement-statement, pernyataan-pernyataan, ya atau katakanlah framing-framing yang waduh ini salah ini kalau menyinggung mengenai yang kita yakini seperti Alkitab, tapi ngomongnya seperti ini salah. Jadi kita
sepertinya terpanggil gitu, punya tanggung jawab untuk meluruskan. Nah, dalam hal meluruskan, saya pun jadi belajar, saya pun jadi semakin dikuatkan, bahkan semakin bisa hafal gitu ayat yang terkait dengan itu gitu. Nah, ini maksud saya sebagai umat Tuhan ya, ini kalau di sini mayoritas barangkali ini kita satu iman ya. Kita perlu membiasakan diri untuk melihat, membaca, mendengar, kemudian melihat apa yang harusnya kita respon terhadap itu. Nah, itu kira-kira pengantar dari topik ini. Sehingga saya, ini yang kelima nih, saya diminta Tigor untuk memaparkan. Nah, saya coba paparkan apa yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau misalnya saudara-saudari atau Bapak Ibu mungkin perlu menambahkan, nanti silakan, atau mengkoreksi silakan. Karena ini juga tidak sempurna, tapi saya coba merespon seperti ini. Bagi saya, merespon atau meluruskan yang dibengkokkan, yang disalahpahami, buat saya ini jadi kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran, gitu. Setidaknya yang saya yakini. Nah, jadi inilah temanya kenapa saya melakukan ini. Baik, next slide barangkali Le. Nah, dalam hal merespon meluruskan. Kenapa harus kita lakukan ini? Karena orang-orang yang berupaya membuat pernyataan penafsiran yang keliru tentang iman kita lah Kristen, ayat-ayat Alkitab, Yesus, Paulus, ya. Ini kalau dilakukan terus-menerus dan dibiarkan, ini menuntun kepada kesesatan. Kenapa? Karena memang tidak demikian mestinya gitu pemahamannya. Nah, ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ayat Alkitab. Yesus, Paulus, kekristenan, 7 topics sebenarnya, 7 main topics, tapi ini diantaranya. Bahkan ada yang sengaja juga memelintirkan, membengkokkan. Dan akhirnya mungkin dia sadar atau mungkin tidak sadar sedang menuntun orang lain kepada kesesatan atau penyimpangan. Begitu. Nah, kalau kita tahu ini, tentu kita nggak mau biarkan. Itu saya. Kalau saya tahu yang ada yang salah, dan ini saya mau menyampaikan yang benar tuh begini gitu. Tapi itu bisa diuji juga, gitu ya. Next slide. Jadi kita coba lihat. Ada ayat yang memotivasi saya untuk melakukan itu. Beritakanlah firman, artinya kebenaran. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Menurut saya sekarang ini baik-baik aja waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau memang nggak benar, kita nyatakan, wah itu nggak benar. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau saya baca di sosial media sana, ya ada banyak orang yang mengcounter, tetapi dengan kasar, dengan tidak elok juga menurut saya gitu ya. Tidak dengan kesabaran dan pengajaran, malah dibalas gitu ya. Bahkan menista dan lain sebagainya. Nah, saya tidak seperti itu. Artinya saya tidak mau melakukan itu. Walaupun saya bisa saja kalau memang batak saya keluar gitu, katakanlah gitu ya. Tapi saya tidak mau, saya udah belajar juga dari firman Tuhan ini, nggak boleh. Mesti dengan lemah lembut dan rasa hormat. Ya paling tidak ya yang pantas lah gitu ya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, yang bisa nanti menjadi ajaran yang sesat. Kenapa? Karena sudah pembiaran, dibiarkan, bahkan disengaja seperti itu. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi bukan saja mereka hanya sekedar mendengar, tetapi bahkan bisa jadi nanti makin banyak orang yang mendengar framing yang negatif menyimpang ini, akhirnya bisa jadi mereka menjadi lebih mendominasi, lebih merasa berkuasa. Nah ini yang saya juga udah baca bahwa ini semakin rame gitu, semakin banyak. Jadi pelan-pelan saya merespon ini. Kebetulan ya ada beberapa orang juga yang akhirnya ya give up, akhirnya mengakui. Nah yang penting buat saya juga yang lain, viewers yang lain, nah jadi tahu. Nah buat saya tantangan itu adalah kesempatan. Untuk apa? Ya katakanlah menginjil atau menyampaikan kebenaran itu dulu.
Ya, jadi makin banyak orang yang menyampaikan, melontarkan framing-framing yang nggak benar, buat saya itu that's opportunity, kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran. Nggak salah, karena saya sifatnya lebih, ya kalau dibilang apologetik, lebih merespon lah, meluruskan lah, ya, bukan bukan mempolemik. Saya tidak menjadi polemikus untuk menyerang, bukan, tetapi merespon. Jadi ini kira-kira kenapa saya melakukan penyajian ini. Next slide, mungkin. Slide. Nah, mari kita luruskan. Jadi kesempatan juga buat kita, umat Tuhan juga ya, meluruskan yang dibengkokkan atau yang disalahpahami. Ya, kita menyampaikan kebenaran. Kabar baik. Ya, sembari ya menyampaikan kabar baik. Apa itu? Ya, Injil. Next slide. Jadi ini kesempatan juga kita untuk nginjil. Next slide, slide. Oke. Ada 13 di sini, karena kita sudah nomor 62 mulai, karena waktu 61 itu di sesi keempat, sampai nomor 61. Nah ini sekarang ke sesi kelima, mulai dari 62 sampai 72. Kok 72? Emang berapa? Saya punya 1.500-an soalnya. Wah, Ya, waduh, 1.500. Jadi slide saya itu sudah begitu banyak. Satu file itu 100. Jadi ada 16 slide saya punya. 16 file saya punya. Ini baru slide pertama. Baru 72 ya, 13. Nah, saya mau cicil angsur. Kalau saya mau misalnya podcast juga bisa juga sih sebenarnya. Tapi oke lah, ya, yang penting adalah sampai dulu ini. Nah, ini membekali juga sebenarnya bagi orang yang belum pernah dengar atau yang baru dengar, untuk bagaimana kita merespon, apa yang kita harus sampaikan, itu loh. Apa yang kita harus nyatakan. Nah, kenapa ini penting tadi itu untuk meluruskan, yaitu untuk menyampaikan kebenaran, karena memang tugas kita di dunia ini menjadi saksi. Kita harus menyaksikan yang benar, gitu kan? Menyaksikan apa yang sebenarnya. Dan inilah yang ada di benak mereka, yang juga disebarkan kemana-mana. Kita mulai dari nomor 62 sampai 72 lah ini ya untuk malam ini ya. Ada 11 berarti ini ya. Nah, kalau kita mau respon, apa sih yang dinyatakan di sana? Ini pernyataan atau pertanyaan ya. Jadi saya bikin pernyataan lah, sepupu. Ya, Tuhan itu hanya satu, tiada duanya atau ketiganya, yaitu Allah SWT, Tuhan seluruh manusia. Itu aja. Sesimpel itu sebenarnya. Tetapi kalau kita amati, ini adalah pihak yang mungkin tidak memahami apa yang kita maksudkan dengan Esa itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengenai Esa itu. Ya, tanpa kita mau mempengaruhi mereka supaya gimana, tapi inilah penjelasan yang kita miliki. Ya, berdasarkan iman percaya kita, gitu ya. Nah, respon saya apa? Tiada Tuhan selain YHWH itu, yang maksud saya atau Allah Bapa yang namanya disebutkan adalah Yahweh. Yang digelari Allah. Jadi Allah itu gelar. Gitu ya. Ini pemahaman keimanan kita ya. Gelar. Bukan proper name ya, atau personal name gitu ya. Personal name-nya, proper name-nya tahu YHWH. Tapi dia gelari Allah yang maha kuasa. Tidak ada Tuhan memang, hanya dia. Dialah yang memiliki firman dan roh. Jadi Allah kita Allah yang hidup. Yang memiliki firman dan roh. Kalau patung kan nggak punya roh, nggak punya firman. Nah gitu ya. Artinya dia makhluk hidup. Walaupun tidak kelihatan karena dia sifatnya roh. Nah firmannya, jadi firman Allah ini, firmannya yang mencipta langit dan bumi. Ya, Allah itu mencipta langit dan bumi dengan firman. Nah firmannya, pencipta langit dan bumi itu, firmannya yang menjadi manusia, Yesus. Nah, udah mulai kan? Bisa menerangkan Yesus. Ini ada dalam referensinya Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 sampai 14. Yang lahir dari satu-satunya perawan Yahudi bernama Maria di abad pertama Masehi. Satu-satunya perawan yang pernah melahirkan dan perawan Yahudi adalah Maria di abad pertama. Nah, inilah YHWH yang disebut sebagai Allah, sebutannya, gelarnya ya, bersama firmannya dan rohnya adalah Esa, satu, kesatuan. Nah, ini ibaratnya. Saya buat ilustrasi sederhana ini ada kepada ponakan saya yang masih kelas 4 SD waktu itu. Jadi paham dia. Misalnya matahari.
Kan ada terang matahari, ada panas matahari. Nah itu satu kesatuan. Berapa matahari? Berapa matahari? Satu gitu. Nah beginilah Allah yang kita jelaskan itu sebagai Esa. Nah ini saya merespon apa yang disampaikan di sana. Kalau itu mau diterima syukur, kalau tidak diterima akan menjadi timbul curiosity, keingintahuan. Paling tidak dari mataharinya, iya juga ya gitu. Dan itu ada, itu fakta sudah ada yang mengaminkan itu. Akhirnya ngerti. Itu nomor 62, mungkin 63. Next slide. Saya selesaikan dulu ya. Nanti kalau ada yang nambahin silakan. Nanti. 63. Nah ini statementnya yang saya terima. Saya baca. Tidak ada seorang pun yang mati karena dosa orang lain. Kalau kita baca Yeremia 31 ayat 30 demikian. Yehezkiel 18 ayat 20 juga. Ini ayat-ayat yang dia kutip ya. Yang dia ambil. Kamu akan dihakimi menurut perbuatanmu. Ayat ini nggak salah. Ayat ini betul. Bahwa orang berdosa menanggung dosanya. Nah, cuma masalahnya adalah kalau kita melihat bagaimana Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sekarang seluruh manusia sudah berdosa. Semua manusia berdosa. Rom 3 ayat 23. Tetapi apa yang Allah sedang usahakan? Allah yang maha adil, kan akibat dosa adalah maut, neraka. Ya kan? Bagaimana kalau semua manusia ini yang berdosa ini masuk neraka semua? Bagaimana? Apa peran Allah? Nah, di sini yang kita mau lihat, Allah itu maha adil, ya, maha pengasih dan maha penyayang, maha kuasa. Terus apa yang dia lakukan? Dia melakukan upaya, gitu. Karena kalau hukumnya tadi, ini Allah mengatakan juga yang berdosa, ya menanggung dosa, ya kan? Tetapi karena maha pengasih dan maha penyayangnya Allah kita itu, dan dia sudah gariskan itu melalui para nabinya, bahwa akan ada kurban. Makanya dari zaman Adam, kan waktu dibilang kamu kalau makan buah itu kamu akan mati. Tapi kan nggak jadi mati, kan nggak langsung mati. Ada kurban, nah itulah domba. Jadi jawaban saya ini, kalau saya hanya baca sepintas ya mungkin maafkan, tapi Anda mungkin bisa baca lah ya. Tidak ada orang yang berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Kalau saudara sepupu kita membaca kitabnya juga, mereka yakin ini, tidak ada orang berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Itu ada di sana itu. Betul. Tetapi Yesus yang kudus, yang tidak berdosa, layak. Dan dia mampu menyelamatkan. Coba. Ini adalah rencana Tuhan. Nah, ini rencana Tuhan. Ini ketetapan Tuhan. Ini yang ada di Alkitab. Yang harusnya dipahami oleh orang yang beriman kepada Taurat, Zabur, Injil itu. Apa? Apa rencana Tuhan? Apa yang sudah Tuhan lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan. Itu ada di sana. Nah, kita umat Tuhan harusnya juga udah paham itu. Itulah sebabnya Tuhan Bapa itu mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa melalui Yesus. Bukan lantas sudah langsung menerima Yesus, langsung akan nggak berdosa lagi. Enggak juga. 1 Yohanes 1 ayat 8 bilang, itu kita munafik kalau kita nggak berdosa. Kita berdosa, tapi udah ada jaminan penyelamatan Yesus. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita nggak perlu korban-korban lagi. Ngorban-ngorbanin domba dan lain sebagainya, itu kan terjadi dari dulu. Tapi setelah Yesus, dia adalah satu-satunya korban ya dari Allah, ya. Dia penghapus dosa. Gara-gara satu orang Adam berdosa, seluruh manusia ini cenderung berdosa. Akhirnya memang berdosa. Tapi karena seorang Yesus, satu Yesus, maka dia pun bisa jadi jaminan. Setan nggak bisa klaim. Karena apa? Yesus itu punya kuasa, kewenangan, dan dia valid untuk menjadi korban. Sehingga kalau misalnya memang ada yang berdosa, tinggal minta ampun, memohon pada dia, ikut dia. Yesus sendiri rela mati sebagai penebus. Inilah bukti kasihnya. Penebus keselamatan manusia berdosa. Terima kasih Yesus. Kita harus bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Keselamatan ada di dalam Yesus. Bukan di dalam orang lain. Tidak ada. Jalan keselamatan tidak ada di luar Yesus. Ini ayatnya banyak yang mendukung itu. Yohanes 3 ayat 16 dan 17.
Ayat 16, sebab begitu besar kasih Allah ini. Karena kasih Allah terhadap dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya. Jadi harus dipahami ini. Semua orang yang beriman percaya kepada Isa Yesus, dia harus percaya untuk apa dia diutus. Ayatnya ada. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghukum dunia, tetapi agar dunia melalui dia dapat diselamatkan. Yesus datang bukan untuk memberikan neraka, menghukum pada waktu itu, pada waktu dulu itu. Bukan. Justru untuk memberikan jaminan, nanti Anda tidak ke neraka, gitu loh kira-kira. Saya yang menjamin, karena saya yang menjadi korban. Nah, kira-kira begitu ini dalam bahasa saya ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghukum dunia, bukan untuk menerakakan dunia pada saat itu, ya, tetapi agar dunia melalui dia dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, kepada orang yang tanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan kisah Rasul. Nah, kalau baca Alkitab itu di sana sini bisa jangan hanya satu teks. Kita lihat juga kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, kalau pertanyaan atau pernyataan saudara kita, sepupu yang di atas tadi itu, tidak ada seorang pun yang mati karena dosa orang lain. Ya memang harusnya menanggung sendiri dosanya. Itu manusia, tapi manusia mana yang nggak berdosa? Akibatnya adalah ke neraka. Emang mau? Makanya kita bersyukur oleh karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mau mengambil posisi untuk jadi korban. Next slide. Sekarang, yang next. Ini, sorry teman-teman, saya juga mengambil yang berbahasa Inggris. Kebetulan dari luar negeri juga kan ada tuh yang buat seperti itu. Ya saya respon juga. Kalau ini dalam bahasa Inggris, ya mudah-mudahan kita bisa ngerti. Kalau enggak nanti saya terjemahin dikit-dikit lah ya. Jadi di sana pertanyaannya atau statementnya adalah Muslim, ya saudara-saudara kita Muslim itu mengikut dan menghormati Yesus melebihi Kristen. Itu ya, wah yakin banget itu ya. Respon saya apa? Waktu saya merespon, saya respon, dan banyak juga yang like ya, walaupun masih ada dibalas, tapi menurut saya ini sudah jawaban lah ya, sudah cukup memadai. Kalau ada yang mau nambahkan silakan ya. Respon saya. Jadi merespek Yesus seperti yang diungkapkan tadi itu berarti mengikuti dia, kan gitu. Kalau menghormati, merespek Yesus berarti mengikuti dia. Ya dibaptis lah. Kan Yesus dibaptis. Kemudian memanggil Allah, menyebut Allah itu sebagai Bapa. Nah kita pengikut Yesus memanggil Allah Bapa, Bapa. Ya, karena Allah dan Anak itu satu kesatuan. Itu Yohanes 10:30. Ini respon saya ya. Kemudian kita harus mau mengasihi musuh. Itu ajaran Yesus. Jangan juga menyebut orang lain kafir, kufar. Itu ajaran Yesus. Yesus tidak membolehkan orang menyebut kafir, kufar. Nggak boleh. Nah, kalau kita pengikut Yesus, ya udah. Kita ikutin itu. Jangan gitu. Dan Kristen itu bukan kafir, bukan kufar. Bahkan itu di atas orang-orang kafir, ya. Hingga hari kiamat ada di kitabnya itu ada. Di kitab sana ada itu. Ditulis seperti itu. Ya, pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus adalah di atas orang kafir hingga hari kiamat. Jadi mengikuti perintah-perintahnya. Kalau memang merespek Yesus melebihi katanya tadi Kristen, ya berarti harus bisa dong mengikuti perintah-perintah itu tadi, ya, bahkan membuat itu menjadi tabiat, behavior, ya, buat itu jadi behavior. Nah ini ada Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Sama Yohanes 15 ayat 14, ini tinggal dibalik-balik aja ya. Kamu adalah temanku, sahabatku, jika kamu menuruti perintah-perintahku. Pertanyaannya, sudahkah ini dilakukan? Kan begitu. Jadi saya senang
ketika ada statement seperti yang di atas itu, tetapi itu lagi, coba kita tunjukkan gitu ya, apa yang menjadi bukti bahwa kita merespek, mengikut Yesus. Nah, membuat mereka curious aja sebenarnya, jadi penasaran gitu loh. Next, 65. Nah, ini, di mana Yesus mengatakan, saya Tuhan, sembahlah saya. Saya pikir kita bukan 10 kali lagi mendengar ini, sudah mungkin puluhan kali lah ya mendengar ini. Ini kayaknya semacam statement turunan ya. Ini judulnya ini pertanyaan turunan sepupu. Ya, sudah dari zaman-zaman orang yang memang sudah meninggal juga, kemudian kasih ke muridnya datang ke negara ini, ngomong juga seperti ini, akhirnya kemana-mana. Padahal sebenarnya, kalau mau jujur, ya harusnya juga tahu juga lah. Ngapain juga mesti nanya seperti ini, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab. Ini jawaban saya. Ada banyak ayat Alkitab ya yang menunjukkan dan mengakui bahkan Yesus sendiri, bahkan Allah Bapa sendiri ya mengatakan, mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, ini karena belum baca aja nih, berarti harus nanya begini kan. Apalagi kalau dia dokter lagi. Masih nanya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Sepenting apa sih statement itu harus dikeluarkan Yesus? Gitu loh. Nanti ada di bawah ini untuk coba menggugah ya. Nah, jadi pernyataan jawaban saya tadi adalah ada banyak Alkitab, ayat di Alkitab yang mengakui Yesus itu Tuhan. Itu dulu. Itu yang penting. Bahkan Allah Bapa sendiri mengatakan itu. Yesus anak adalah Allah. Nanti kita baca. Bisa dibaca ini ya. Nanti di rumah dibaca ya. Sekarang mungkin nggak cukup waktu. Yohanes 10:30, Yohanes 13 ayat 13 ayat 14. Ya, Ibrani 1 ayat 6, Ibrani 1 ayat 8. Ayat itu cukup strong ya untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan. Walaupun tidak ada kata-kata persis seperti itu. Sekarang kita baca di bawah ini. Hanya mereka yang sebagai ignorant atau yang tidak percaya yang bertanya seperti ini, harus seperti ini persis pertanyaannya. Yesus itu harus ngomongnya kayak gini gitu. Untuk mengakui dia Tuhan tuh harus begini pertanyaannya. Ya enggak juga kali ya. Gitu ya. Ada miliaran orang di dunia ini ya yang enggak perlu bertanya kayak begitu. Ya. Atau harus mendengarkan itu diucapkan Yesus gitu ya. Supaya mereka percaya Yesus adalah Tuhan gitu. Jadi miliaran orang di dunia ini nggak perlu menunggu Yesus ngucapin, aku Tuhan sembahlah aku. Nggak perlu. Kayak begini deh, kayak presiden deh. Ya, ini saya bikin contoh. Seperti presiden kita. Saya tidak membutuhkan presiden itu harus ngucapin, saya presiden. Kenapa? Karena saya kenal dia. Dia seorang presiden. Mengenali orang itu sebagai apa, udah nggak usah diucapin dia. Saya ini menteri, nggak perlu mengucapkan gitu. Saya ini presiden, nggak perlu mengucapkan gitu. Ya kan? Jadi kenapa? Karena kita sudah kenal. Karena kita kenal, jadi udah kita udah tahu. Gitu. Jadi nggak perlu diucapkan. Nah, jawaban saya kepada orang yang belum kenal, seperti ini jawabannya. Nah, harusnya secara logika, betul, kalau begitu ya. Nah, kalau Anda baca Ibrani 1 ayat 6, Ibrani 1 ayat 8, Allah sendiri mengatakan anakku kepada anaknya, Allah. Jadi bagaimana lagi gitu ya? Karena memang hakikatnya ilahi. Next slide. Bahkan seluruh malaikat disuruh menyembah Allah ya. Ibrani 1 ayat 6 tadi, yang ayat nomor 65 tadi, Allah Bapa ya menyuruh semua malaikat menyembah Yesus. Ada ayatnya di situ. Oke. Apalah kita ini gitu loh. Malaikat aja nyembah apalagi kita. Tapi satu hal lagi sebelum ke sini, menyembah itu bukan harus dimaknai kita harus sujud menyembah kepada bodinya, fisiknya, karena dia sekarang di sorga gitu. Sekarang ini kita menyembah Tuhan nggak? Menyembah Yesus nggak? Menyembah. Tapi gimana caranya nyembah?
mengikuti perintah-perintahnya. Itu. Bukan harus fisiknya atau bahkan patungnya. Nggak penting. Patung Yesus itu nggak perlu ada untuk dijadikan alat sarana untuk menyembah Yesus. Nggak begitu. Sembahlah patungku. Nggak ada tuh. Turuti perintah-perintahku. Itu. Makanya kita harus kembali lagi ke ayat Alkitabnya. Nomor 66. Ini pernyataan sepupu. Maksudnya ini begini. Jadi Yesus mengatakan, saya ini diutus kepada orang Israel gitu loh. Nah sementara orang Kristen, ini kebetulan ada gambar aja ini ya. Kristen mengatakan, oh jangan mengatakan gitu. Dia bukan hanya kepada Israel ya. Dia diutus kepada seluruh dunia sebagai juru selamat. Ya ucapan Kristen ini ya wajar aja, memang betul, memang begitu. Apakah Yesus salah? Yesus nggak salah ngucapin Matius 15:24. Karena memang ini respon saya gini. Karena Yesus telah memprioritaskan kepada Bani Israel dulu. Waktu itu sebagai bangsa diharapkan bisa menjadi messengers, juru kabar. Kan sejak dulu Bani Israel itu, umat Israel itu dipilih supaya bisa menjadi juru kabar, teladan untuk menunjukkan kebenaran ilahi, kebenaran Allah itu bagaimana kepada seluruh bangsa di dunia ini yang sudah nyembah-nyembah berhala-berhala. Makanya ada Bani Israel itu. Tetapi ketika Yesus yang datang sebagai manusia, bangsa Israel sendiri, para imam tua-tua sendiri, nggak menerima dia sebagai Mesias. Itu masalah. Gitu. Padahal sudah ada nubuat tentang dia. Ya, Yohanes Pembaptis diutus ya ke padang gurun untuk membuka jalan bagi Yesus. Tapi apa yang terjadi di abad pertama itu? Para imam, para tua-tua menolak Yesus sebagai Mesias juru selamat. Bahkan menolak Yesus sebagai anak Allah. Karena bagi Bani Israel, bagi orang itu, anak Allah itu berarti Allah gitu loh. Makanya kalau Yesus bilang anak Allah dirinya, atau Allah mengatakan anaknya, ya udah, mereka itu setara ilahi. Nah sekarang, kembali ke sini. Yesus memprioritaskan, tetapi mereka menolak. Dan Yesus sendiri, ya, sudah menjadi juru kabar untuk Injil itu sendiri. Ya, Yesus menjadi teladan. Jesus himself did it. Apa? Yaitu mengabarkan tentang jalan keselamatan, tentang kehadirannya tuh. Dia sendiri jalan loh dari kota ke kota untuk menginjil, menyampaikan kabar selamat. Sebenarnya ini tujuannya Israel itu ada bentuk. Tetapi mereka menolak Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Israel as a nation rejected him as a Messiah and a Savior. Mereka tidak mengakui. Tapi jangan lupa, mereka ini siapa? Sebagai bangsa atau sukulah bangsa. Tapi individu beda lagi. Rasul-rasul itu orang-orang Yahudi. Jadi individu ya, bukan secara bangsanya, Yahudi. Nah, mereka ini adalah umat-umat yang dipilih menjadi para rasul, menjadi juru kabarnya. Therefore, Jesus with his power, dengan segala kuasanya dan menyatakan kepada para muridnya, para rasulnya, atau para pengikutnya, termasuk kita juga lah, ya kan? Untuk memproklaim, mengabarkan kabar keselamatan, kabar Injil ini ke seluruh bangsa, seluruh tang lidah katanya, bahasa ke seluruh dunia. Ini ada Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kisah para Rasul 1 ayat 8 udah dikatakan di situ. Matius 24 ayat 14 12 juga ya. Matius 24 ayat 14. Ini adalah message yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa bukan hanya untuk Israel, bahkan Israel sendiri menolak, kecuali individu ya, Yahudi itu para rasul. Nah, kita juga para pengikutnya, kita wajib menjadi saksi Yesus. Saksi Yesus sebagai juru selamat. Next slide. Oke. Nah, ini yang berikutnya. Cukup menarik sebenarnya, makanya kalau kita bisa mengikuti ini, akan banyak juga kita punya, ya katakanlah perbendaharaan. Walaupun jawabannya tidak mungkin harus seperti yang saya sampaikan, tetapi ini yang saya bisa sampaikan saat itu dan saat sekarang juga. Kalau mau ditambahkan silakan ya. Nah, ini pernyataan sepupu.
Wah, ini Ayat bahasanya ayat bebas depan gitu ya. ada yang Hebat panas ya. banget. Nabi Isa anak Maryam Bukan gitu. Romawi mau bunuh salib Isa. Tapi Allah selamatkan ke langit. Nah, jadi ini saudara kita sudah sepupu menyampaikan bahwa Nabi Isa itu tidak mengalami penyalipan, tetapi langsung diselamatkan Allah katanya kan, gaib. Kan gitu statementnya. Nah, tetapi ada yang panik katanya nih. Maksudnya nih ya Kristen lah ya. Selama ini katanya kan mereka itu sembah Judas. Jadi ini udah ngaco ngawur. Ya gitulah. Nah, saya meluruskan. Nah, ada orang-orang yang lain juga merespon, tapi meresponnya Kak, ya gitulah ya. Yang penting keluar kata-kata itu ya. Nah, saya tidak. Saya coba merespon itu dengan meluruskan sambil menyampaikan kebenaran. Bahkan kalau bisa kabar keselamatan gitu ya. Jawaban saya adalah yang baca Alkitab pastinya tahu Yesus tidak ujuk-ujuk menghilang tanpa saksi. Nah, ini kan kita udah yakin, percaya ada tertulis di Injil. Tapi dia terangkat ke surga disaksikan oleh banyak orang. Khususnya para rasul, murid-murid Yesus menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Ini evidential, ya. Ini historical evidence, testimonial evidence, documentary evidence ada. Jadi kita bukan tanpa saksi, ya, tanpa evidence gitu ya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11 mencatat itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Yesus kepada para rasul, para muridnya ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberi pesan seperti kepada para rasul, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi saat Yesus mengucapkan itu tadi, pesan itu, dia terangkat. Berarti disaksikan oleh para rasul, bahkan mungkin orang lain juga yang ada di situ. Saya yakin ibunya juga ada di situ, ya kan? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya naik ke awan ya. Ya tentu kalau udah ditutupin awan jadi nggak kelihatan lagi kan. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Taulah siapa kira-kira itu ya? Malaikat. Tiba-tiba turun malaikat dua. Ya, berdiri. Dan berkata kepada mereka yang menyaksikan Yesus itu, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, maksudnya yang naik itu, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Jadi ini ada komunikasi antara malaikat dengan para rasul. Gak mungkin dusta itu kan. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus datang bukan naik pesawat, tapi turun dari surga di awan-awan. Seperti dia naik di awan-awan, gitu loh. Dan itu ada, kita menulis bahwa dia akan turun nanti dengan para malaikatnya di awan-awan. Artinya ini menjadi message pekabaran, bukti juga bahwa apa yang disampaikan saudara kita, sepupu ini, tidak terbukti kebenarannya secara alkitabiah. Nah ini saya mengatakan Alkitab. Kenapa? Alkitab itu sudah dibuat jauh sebelum itu, kemudian dengan bukti-bukti yang nyata. Bahkan bisa dilihat ke manuskrip-manuskrip yang sudah pernah ditemukan. Next slide. Yang 68, Le. Oke. Nah, sekarang yang ini lagi nih. Pernyataan sepupu ya. Honestly, there is no salvation in religion. Jujur aja katanya, tidak ada keselamatan di dalam agama. Wah, ini berani ya. Tapi saya sebenarnya enggak. Tapi begini, kalau mau jujur, memang agama bukan menyelamatkan. Jadi nggak ada masalah. Tapi kita harus jawab itu dengan benar. Gitu ya. Supaya dia pun bisa menyadari bagaimana, apa penyelamatan. Siapa yang bisa menyelamatkan? Bagaimana penyelamatan itu bisa terjadi? Ya, ini yang kita mau sampaikan. Nah, religion doesn't have anything, but Jesus does. Doesn't save anything. Jadi,
agama itu bukan memang menyelamatkan ke surga, bukan agama, ya tidak ada agama. Tetapi Yesus melakukan, Yesus yang menyelamatkan, dialah Savior. Yesus itu bahasa sononya adalah Yeshua, Yahushua, artinya Allah menyelamatkan, juru selamat. Nah, dia dinamakan itu ya karena dia sebagai juru selamat. Ayat-ayatnya ini sebahagian baru. Nah, tapi ada banyak lagi. Nah, jadi saya berikan ayat ini supaya mudah-mudahan dibaca. Yohanes 3:17, for God sent not his son to the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Jadi Allah mengutus Yesus, putra, supaya melalui dia orang diselamatkan. 14 ayat 6, akulah jalan keselamatan, ya. Tidak ada orang yang sampai ke surga, ke Bapa, kecuali melalui aku, kata Yesus. Kemudian, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada yang bisa menyelamatkan yang lain selain dia. Ya, 1 Tesalonika 5:9, keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 12. Ya, inilah orang-orang kudus, yaitu apa? Yang menuruti firman Allah dan beriman kepada Yesus. Jadi kalau kita mau selamat masuk surga, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. 69. Next slide, 69. Mudah-mudahan ini dikit lagi, paling 3 lagi ya. Ya. Sekarang ini ada pertanyaannya ya pernyataan ini. Ini memang seperti ini, jadi saya nggak bisa robah juga. Islam is the only non-Christian faith. Yang bukan Kristen itu Islam, which makes it an article of faith to believe in Jesus. Jadi Islam adalah yang non-Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus. Ya, tidak ada Muslim disebut Muslim kalau tidak percaya Yesus. Wah, statement ini bagus banget sebenarnya. Tapi saya mau sampaikan di sini karena kita juga melihat fakta-fakta, ya kan, kenyataan. Nah, saya sampaikan seperti ini. Dan kalau begitu, ya, believe what Jesus said. Ya, yakinilah, percayailah apa yang Yesus katakan. Jadi jangan hanya mengatakan gitu, NATO gitu. Jadi jangan hanya berkata, beriman, percaya, tetapi tidak melakukan apa yang Yesus sampaikan, pesankan, perintahkan. Then believe what Jesus said. Apa yang dia katakan? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa di surga kecuali bukan melalui aku, katanya. Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, turuti perintah-perintahku. Ada banyak perintahnya loh. Ya, yang memang perlu kita lihat lagi apa aja gitu kan. Nah, Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 juga sama. Bahwa di ayat 2, aku ini diberi kuasa untuk memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang diberikan kepadaku. Jadi Yesus itu adalah sumber hidup kekal. Hidup kekal itu akan diberikan oleh Yesus kepada orang pilihan, orang yang diselamatkan. Ya, dan keselamatan kekal itu sudah disampaikan di sini, dia yang diutus Allah. Kemudian Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17-18 mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini harus dipercayai, harus diyakini kalau memang percaya kepada Yesus. Itu maksud saya. If you do believe Jesus, then you have to also obey and believe him. Obey him. Mengikuti. Believe in as an Alpha and Omega. Yang pertama dan yang terakhir. Artinya dia kekal gitu kan. Ya. Gitu. And have the keys of hell and of the dead. I am alive. Jadi ini sebahagian ayat yang Yesus sampaikan tentang dirinya, yang memang ini pun masih belum gitu diimani. Jadi kalau beriman kepada Yesus ya ini harus diimani juga gitu ya. Next slide. 70. Nah, ini. The question is, pertanyaannya adalah, apakah Yesus pernah mengkhotbahkan, mengatakan bahwa dia adalah raja, segala raja? Jawabnya tidak, kata dia gitu ya. Then, who wrote in the Bible? Terus siapa yang nulis di Alkitab? The answer is those who changed the scriptures that Allah gave to Moses and Jesus.
Saya membaca ini melihat bahwa wah, saudara ini tidak paham sebenarnya memang mengenai Yesus itu siapa, nggak kenal ya. Makanya ini jadi tugas kita juga memperkenalkan. Mudah-mudahan hanya melalui ini pun bisa mengenal kalau dibaca gitu ya. Dan dengan kerinduan untuk mengetahui kebenaran harusnya bisa. Harusnya akan membaca. Dan jawabannya adalah katanya karena Alkitab itu sudah dirubah katanya, change the scriptures yang Allah berikan kepada Moses dan Yesus. Pertanyaannya sih sebenarnya kalau mau apa ya, tapi saya nggak sebut di sini ya. Emang buku apa yang kitab apa yang diberikan ke Musa oleh Allah? Kitab apa yang diberikan kepada Yesus atau Isa di sana itu? Nggak ada namanya. Kitab yang diberikan, kitab nih ya, plok gitu langsung diberikan. Nggak ada. Nah, saya jelaskan seperti ini. Prophecy about Jesus, nubuat tentang Yesus itu dia hanya satu-satunya ya, the only son called mighty God. Jadi di Yesaya 9 ayat 6 saya sebutkan di sini ya. Nubuat tentang Yesus itu yang sudah disebut sebagai putra Allah yang kekal, Prince of Peace ya, raja damai ya. For unto us a child is born, unto us a son is given, ya, diberikan, dan pemerintahan diberikan di atas bahunya, ya, kepadanya, dan namanya akan disebutkan wonderful, ya, berarti hebat, gitu kan, counselor, penasehat Allah, mighty God, ya, Allah yang perkasa, gitu kan, everlasting Father, Allah kekal, Prince of Peace, Raja Damai, Putra Damai. Itu sebutan yang diberikan kepada Yesus. Supaya kita tahu nih, apakah pertanyaannya kan, pernyataannya kan, di mana Yesus memkhotbahkan saya adalah raja di segala raja. Di sini nubuat Yesus, Tuhan sendiri menyampaikan kepada Nabi melalui Nabi Yesaya tentang Yesus itu gitu. Dia adalah Raja Damai, Counselor, King, Raja, segala raja gitu. Nanti ada ayatnya. Kemudian Yesus sendiri mengatakan, I am the Alpha and Omega. Saya yang awal dan yang akhir. Ya, beginning and the end. Kemudian dia adalah Tuhan segala Tuhan. Ya, Tuhan segala Tuhan. Ya, Tuhan segala. Lord itu kalau di Inggris ada Lord itu Tuhan, Master, Tuhan segala Tuhan, Lord of Lord, King of Kings. Ya, disebutkan juga di dalam kitab Wahyu. Nah, tentu saja Wahyu itu ditulis oleh nabinya atau rasulnya, ya tentu saja itu harus diyakini, dipercaya kebenarannya, karena itu diilhami penulisannya, diilhami Allah. As a human, sebagai manusia, dialah satu-satunya yang lahir dari Allah melalui satu-satunya perawan Yahudi yang bernama Maria. Ya, Allah tidak memberikan kitab langsung nih Yesus, nih kitab, enggak ada. Tetapi ya yang ada adalah semua kisah apa yang dialami, diceritakan, disampaikan oleh Allah, oleh Yesus, itu ditulis oleh para nabinya yang diilhami dan para rasul yang mengenal Yesus, melihat langsung, berhadapan langsung, bersama-sama dengan Yesus. Artinya kehidupan Yesus, apa yang disampaikan itu, para rasul itu udah tahu. Kemudian mereka menulis. Nah, otomatis itu adalah kebenaran. Karena evidensial, testimonial, ada semua historikan, ada bukti. Nah, begitu yakinnya kita terhadap kebenaran Alkitab itu. Jadi tidak harus ya meyakini, meragukan lagi gitu ya. Wah, harus yang Allah berikan kepada Yesus. Ya, sampai sekarang juga mereka nggak pernah pegang itu, nggak pernah ada buku itu. Oke, next slide. 71, tinggal 2 lagi nih. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Nah, ini merespon pernyataan-pernyataan ini lagi nih ya. Nah, kalau ini dibaca, saudara bisa baca, yang bahasa Inggris, sorry bahasa Inggris, tapi saya menjawab yang dari luar sana memang. Nah, di sini disampaikan adalah Christianity katanya bukanlah agama Yesus. Itu pernah kita dengar itu. Saya yakin kita juga udah pernah dengar itu ya. Ya, Kristen itu katanya bukan pengikut Yesus katanya kan.
Bila mana memang mengikuti Yesus katanya, mereka harusnya udah Muslim. Itu ya ucapan keyakinannya gitu ya. Kemudian Yesus kan disunat, tapi Kristen enggak katanya. Oh, anak cucu saya disunat kok. Ya, oke. Kemudian Yesus tidak makan babi, tapi Kristen makan. Oh, kita enggak tuh. Saya apalagi vegetarian, udah lama nggak pernah makan daging. Babi pasti haram. Oke. Yesus tidak berdoa kepada Allah, ya. Jesus didn't pray to God in His name. Yesus tidak berdoa kepada Allah melalui namanya. Tapi Kristen berdoa namanya. Jadi kira-kira gitu. Melihat beberapa atau memunculkan beberapa indikator-indikator yang disampaikan, membuktikan, mengatakan bahwa Kristen itu bukan agamanya Yesus dan Kristen itu bukan mengikut Yesus begitu. Sampai seperti itu ya. Kalau kamu menerima Islam katanya, kamu tidak akan kehilangan Yesus. Katanya gitu ya. Nah, tapi saya coba jawab seperti inilah. Bagaimana supaya damai di hatinya gitu ya. Jesus is the only savior for the sinners by God sending him to be sacrificed as a ransom. Jadi gini. Jadi saya ingin memperkenalkan Yesus itu juga kepadanya supaya lebih mengenal juga Yesus itu, bahwa dia diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk menjadi penebus tebusan ya bagi orang berdosa gitu. Saya ulangi lagi seperti yang tadi itu ya. Ini saya kasih ayatnya ya. Ini seperti seekor domba yang Allah berikan kepada Abraham untuk menebus anaknya gitu. Ini ada surah 37 ayat 107. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah. Yohanes 1:29. Artinya apa? Sebagai kurban nantinya. Dari Allah turunnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menebus. Seperti Abraham lah dulu di ayat ini kan diberikan Allah domba agung ya, azim untuk menebus anaknya Ismail gitu sebenarnya. Makanya therefore prophet Nabi Yesaya di Yesaya 53 ya sudah menyebutkan tentang apa yang Yesus akan derita, akan alami. Karena apa? Karena akan menjadi tebusan, berkorban. Yohanes 1:29 mengatakan Jesus is the Lamb of God, anak domba Allah, to take away sins of the world. Jadi untuk bisa menghapus dosa dunia ini. Jadi true believers, nah sekarang kita baca mengenai believers of Jesus ya, Christ yang di komentar di sini ya. Those who are the true believers will love Jesus as the Savior, akan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, who died as a ransom, yang sudah mati sebagai tebusan, and follow His commands. Jadi itu satu paket. Paket apa? Menerima Yesus sebagai juru selamat dan menuruti perintah-perintahnya. Ya, bisa dibaca di Wahyu 14 ayat 12 juga tuh. Nah, menuruti perintahnya Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 15 ayat 14, udah kita ulangi lagi tadi itu ya. We don't eat harmful, kita khususnya ini Advent ya, Kristen. Kita memang nggak makan yang harmful meat, daging. Jangankan daging, ikan pun nggak kita makan yang haram. Ada kriterianya. Wah, ini membuat mereka jadi surprise juga ya, jadi curious juga sebenarnya. Termasuk onta loh, onta itu haram. Karena kukunya nggak belah dua, gitu ya. Walaupun mau mama. Itu haram. Kriteria Allah itu seperti itu. Itu harmful. Ya, but we don't judge people. Tapi kita nggak menghakimi orang lain. Oh, kamu tuh najis, kamu tuh kafir, kamu nggak. Kita nggak mengatakan itu. Biarlah itu, ya mereka yang menilai. Yang penting kita menyampaikan yang benar, kita ikuti. Let God do the judgment. Biarlah Tuhan nanti yang mengadili. Itu yang kita bisa sampaikan kepada mereka. Next, terakhir mungkin ya. 72. Sorry kalau waktunya ini. Ini yang terakhir. Seorang muslimah mengatakan, kenapa Yesus? Kenapa bukan Muhammad? Yang dikatakan mirip Musa. Simple ya. Tapi ada ayatnya ya, ke sana itu. Kenapa Yesus? Kenapa bukan Muhammad yang disebut yang akan datang mirip menyerupai Musa gitu ya. Nah, sekarang kita kasih pelajarannya gitu. Kita kasih ayatnya, kita jelaskan. Begini. Jawaban saya, Moses and Jesus have the similarities. Sebenarnya
Kalau di jawaban yang lain tentang hal yang mirip seperti ini pertanyaannya, saya jawab itu secara konteks pelajari dulu Keluaran sekian itu ada tujuannya kenapa Allah akan mengirimkan nabi. Itu ada, tapi di sana. Yang khusus ini saya langsung to the point untuk membedakan, untuk menunjukkan kenapa bukan Muhammad, kenapa Yesus gitu ya. Itu kan Moses and Jesus memiliki similarities, kemiripan memang di dalam dari buku Deuteronomi atau Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 ya, yang dikatakan mirip itu, maka kalau kita lihat, kita uraikan keciri-cirian kemiripannya itu ada. Setidaknya ada 10 di sini. Saya sebutkan di sini 10. Saya tunjukkan supaya tahu. There are at least 10 similarities between them. As follows. 1. Ketika menjadi seorang bayi, ya Musa, Yesus juga sudah diancam bunuh oleh pemerintah, oleh pemimpin, oleh kepala negara. Musa, ya, makanya dia dimasukkan di dalam dikali kan. Nah, Yesus juga gitu dibawa ke Mesir. Makanya saat itu dibawa ke Mesir. Kedua, his infancy was in Egypt. Dua-duanya pernah di Mesir. Ketika bayi pun, apalagi sudah sampai dewasa ya, Musa ada di Mesir. Tapi infancy karena Yesus juga infant waktu itu ke Mesir. 2. Yang ketiga, usia 12 tahun mereka dibawa kepada pemimpin ummah atau pemimpin bangsa, pemimpin lah pokoknya. Kecirian, kemiripan yang sama. Yang nomor 4, mereka itu sebagai leader, pemimpin, pembebas, penyelamat, juru selamat dari anak-anak Israel dari perhambaan Firaun Mesir, dan Yesus sebagai pembebas dari umat Israel rohani dan badani atau manusia ya, dari penjajahan setan atau dosa. Nah, sama-sama pembebas, sama, mirip. Kelima, berpuasa 40 hari 40 malam, bukan 30 hari siang saja. Ya, mereka berpuasa 40 hari 40 malam. Musa iya, Yesus juga iya. Keenam, meet God directly. Mereka pernah bertemu dengan Allah langsung. Ya, apakah face-nya Musa lihat langsung, tapi pertemuan itu ada. Gitu ya. Yesus juga demikian. Nomor 7, experiencing death and being resurrected. Mereka pernah mengalami mati dan bangkit. Ya. Dan sekarang mereka ada di surga. Nabi juga pernah kan ketemu Musa, katanya di surga, ya kan? Ya. Musa itu ada di surga. Yesus sekarang ada di surga. Nomor 9, from the descendants of Israel, dari keturunan Israel, disebutkan di sini Israel ya, cousins, saudaraan lah gitu ya. Lewi, Musa, Yuda itu apa? Yehuda itu adalah Yesus. Jadi dari orang Israel, saudara-saudaramu kan kalau dibaca ayat 18 itu dari saudara. Jadi itu sudah sesuai lah dengan itu. Yang ke-10, making miracles, membuat mujizat-mujizat. Yesus juga, Musa juga membuat mujizat-mujizat yang ada kesamaan mengenai laut. Ya, Musa bukulkan ini, walaupun itu bukan kuasa Musa, tapi kuasa Allah juga melalui Musa, gitu kan? Terpisah. Yesus juga mengenai laut itu suruh diam, gitu kan? Makanan, Musa, makanan ada burung lah, ada mana. Ya, Yesus juga mengenai makanan mujizatnya ada. Hanya dengan berapa ketul roti, 2 ekor ikan, mungkin 10.000 lebih itu orang yang makan. Yang 5.000 itu kan baru laki-lakinya doang kan. Nah, belum lagi anak, istri, dan lain sebagainya. Minuman, ya sama. Musa juga waktu itu disuruh ngomongin, tetapi ini gitu kan, pakai ketukan. Musa keluar air. Yesus juga air putih menjadi air anggur. Nggak tahu warnanya apa waktu itu, merah kali. Tapi mujizat air itu ada. Healing, menyembuhkan, banyak. Musa juga melakukan itu.
Waktu itu ada salib, ada apa. Yesus melakukan banyak sekali healing. Jadi kemiripannya itu, ini baru 10, ada lebih sebenarnya, tapi 10 pun udah cukup lah sebagai bukti kemiripan. Yang dipertanyakan di sini bukan Muhammad tetapi Yesus. Mirip dengan Musa. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin Lae bisa melihatkan slide terakhir, karena saya pikir sudah habis. Semoga bermanfaat, Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Palmer Sagala. Luar biasa ini, 11 ketidakpahaman dijawab dengan tuntas ya. Ada 11 dari berapa tadi? 1.400 kalau nggak salah. 1.500-an sih. Oh, 1.500-an. Udah di file saya sih. Ngomong-ngomong, bisa nggak itu jadi satu bahan untuk jadi doktor? Kita tanya Pak Daniel nanti bisa nggak? Nanti kita bukukan lah. Karena saya pikir pendeta sekalipun yang kaliber hebat sekalipun nggak bisa menjawab atau meluruskan yang kesalahpahaman ini ya. Luar biasa. Puji Tuhan atas karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada sahabat kita Bapak Palmer Sagala. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita akan dengarkan dulu sebuah lagu pujian dari sahabat-sahabat kita dengan judul Boleh Jadi Pada Waktu Pagi. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi
kami sorak nanti. Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. 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 Terima kasih. Ini kuartet dari mana ya? Saya belum tahu ini. Tetapi kalau melihat kuartet, saya ingat Pak Palmer ini juga adalah anggota kuartet ini. Sekali-sekali Pak Tigor harus sampilkan kuartetnya Pak Palmer ini. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan secara langsung atau lewat chatting. Waktu dan tempat bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Atau nambahin, di sini ada Ya, Bro atau ada yang mau Daniel, berikan keterangan Ucok, tambahan? bahkan Letigor juga, silakan Kalau mengkoreksi. saya boleh nggak bertanya? Boleh lah, kan Boleh ada lah. Palmer. Letigor juga bisa jawab. Tadi yang menarik saya adalah dua kata yang dua kata yang termasuk paling sering diucapkan oleh Pak Palmer ini adalah kata kenal dan percaya. Terlebih tadi waktu memberikan ilustrasi, saya tidak butuh presiden untuk mengatakan saya presiden. Kalau saya sudah kenal dia dan saya percaya walaupun tidak ditunjukkan tulisan ataupun kata-kata saya presiden, karena saya sudah kenal dia. Saya percaya. Sekarang pertanyaan saya adalah gimana caranya kita atau saya bisa kenal lalu tiba-tiba lalu bisa percaya? Kan nggak mungkin orang bisa langsung percaya, nggak mungkin juga orang bisa langsung kenal. Menurut pengalaman Pak Palmer atau teman-teman bagaimana? Karena tadi kalimat yang paling sering itu kenal, percaya. Ya, jadi saya sebelum nanti yang lain menambahkan, kenal di Ponegoro nggak? Enggak. Bro Iman? Hah? Enggak. Tapi akhirnya ya percaya gitu loh. Udah pernah baca ya tentang dia? Baca. Ya, karena kita baca sejarah, karena kita baca tentang dia, kita jadi kenal dia itu dong. Gitu Istilah ya. kenalnya itu adalah mengenali dia sebagai apa, sebagai siapa, dari mana, kemana, untuk apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya. Mengenali itu tidak harus melihat wajahnya langsung, tetapi mengenal dia secara pengalaman apa yang tertulis dan lain sebagainya. Jadi semakin kita mengenal Yesus, tidak ada satu orang manusia pun sekarang ini yang ada di dunia yang hidup sekarang ini mengenal Yesus, melihat Yesus maksud saya secara langsung kan. Ya. Tapi mengenal dia adalah kesempatan buat kita semua, bahkan anak-anak pun bisa mengenal. Ini loh Yesus begini misalnya gitu ya. Nah, makin kenal makin sayang. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, presiden kita tentu saja, walaupun saya nggak pernah ketemu, tapi ya apalagi dia udah bergerak jalan makin kenal itu aja, kenal. Gitu ya. Iya. Jadi beliau datang ke tempat saya ini pun nanti nggak usah dia sebut dirinya, saya ini presiden, nggak perlu. Pak Presiden, langsung saya gitu aja nanti. Gitu aja, ya. Le. Oke, terima Bebas aja kasih. sih. Terima kasih Pak Palmer. Ya, bagus sekali ya penjelasannya ya. Yang penting kita dapatkan keterangan tentang dia melalui bacaan, melalui cerita. Lama-lama kita renungkan, itu kita bisa semakin mengenal dia. Baik, ini ada pertanyaan dari ruang chatting dari Ibu Nathan. Saya bacakan ya. Ada dari Muslim yang bertanya, mengapa Nabi Muhammad nggak diakui oleh orang Kristen? Buktinya nggak ada diceritakan di dalam Alkitab. Padahal Nabi Muhammad, tunggu dulu, padahal Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk kembali ke Injil. Jadi kalau nggak salah tangkap nih saya, kenapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi, padahal Nabi Muhammad mengajak Muslim untuk kembali ke Injil. Begitukah Ibu siapa nih? Ibu Ya. Nathan.
Bisa lah kita pahamin itu. Iya. Ya. Jadi saya sebelum nanti tambahin sama Le Ucok di sini ada Daniel Tegorita ya. Jadi gini, Muhammad itu nabi, ya nabi. Mereka adalah nabi, beliau adalah nabi umat muslim. Itu dulu ya. Iya. Nah, kenapa? Karena memang sudah disebut sebagai nabi, gitu ya. Ya, masa saya bilang enggak, gitu kan? Dia nabi, nabinya sudah umat muslim. Apakah nabi saya? Saya akan baca dulu, saya akan pelajari dulu tentang dia, kan gitu ya. Hmm. Nah, itu tadi. Kalau kita nggak mengenal dia dari apa yang ditulis, dijelaskan dan lain sebagainya, bahkan bisa juga pembuktian-pembuktian lain, ya. Karena bagaimanapun juga saya mengetahui Nabi Musa karena saya udah baca tentang dia dan saya udah lihat bagaimana Allah menuntun, bagaimana apa yang mereka bicarakan dan lain sebagainya. Sampai sedetil, sejelas itu membuat kita semakin yakin. Nah, sekarang bisa saya diyakinkan enggak itulah ya mengenai dia supaya bisa sesuai enggak. Nah, saya tidak akan menilai bagaimanapun karena ada memang tulisan mengenai siapa yang menyebut Muhammad sebagai nabi pertama kali itu juga bisa. Sebagai contoh, apakah misalnya Allah yang menyebutkan pertama kali, mungkin itu juga bisa kriteria. Tapi saya harus baca dulu, harus tahu dulu. Nah, kalau menyangkut mengenai Kristen, apakah Kristen berarti organisasi atau sekte agama, ya kan? Kalau pribadi, saya hanya mengatakan Muhammad adalah nabi umat muslim. Itu dulu. Kalau ditanya apakah nabi saya harus pelajari, ketahui dulu dia. Sepengetahuan saya, untuk kriteria nabi seperti Musa masih belum. Makanya tadi itu, Yesus iya, ada 10 kemiripan cocok. Tapi nggak cocok dengan ini kan itu persoalannya tadi di topik tadi itu kan. Kalau hanya punya anak, ya kawin punya anak, nah itu semuanya juga punya anak gitu. Saya juga punya anak. Tapi kalau kecocokan yang 10 tadi itu ada, mungkin Yesus memang sangat mirip dengan Musa. Itu dulu jawaban saya. Silakan yang lain. Boleh ada lagi yang mau kasih keterangan tambahan? Pak Ucok Panggabean atau Pendeta Daniel ada? Oke, saya sedikit. Silakan, Pak. Atau kita dengar dulu itu Pak Fahar mau bertanya. Siapa tahu nyambung pertanyaannya nggak? Atau Ada, saya Pak. jawab? Saya lain. Oh, Bang Ucok kalau lain saya jawab dulu Pak Fahar ya. Iya, lain. Oke, kenapa Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Saya bacakan ya ayatnya ya. Ini ada di Injil. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dulu sudah ya oleh para nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, kenapa Kristen tak menerima Muhammad sebagai nabi? Karena memang sudah selesai. Ya, dulu di zaman perjanjian lama, firman Allah sudah dititipkan kepada nabi-nabi itu, banyak nabi. Setelah Yesus datang, itu disebut di zaman akhir, Tuhan berfirman melalui anaknya, melalui Yesus. Jadi Sang Firman Allah telah datang ke dunia sebagai dalam bentuk daging. Untuk apa lagi Firman Allah datang ke dunia dalam bentuk buku Quran? Untuk apa lagi? Sudah ada. Makanya sebenarnya Quran Muhammad itu menerangkan tentang kitab-kitab sebelumnya. Jadi karena pusat pembuatan para nabi dulu adalah tentang datangnya Mesias. Setelah Mesias datang, ya udah nggak perlu lagi nabi-nabi seperti zaman dulu, udah nggak perlu lagi. Makanya murid-murid Yesus nggak disebut nabi, tapi disebutnya rasul, dan itu bukan rasul Allah disebutnya, tapi rasul Yesus Kristus, gitu. Ya gini Mas Iban kira-kira ya. Jadi puncak pewahyuan Allah sudah terjadi ketika Firman jadi manusia. Itu puncak pewahyuan.
Jadi untuk apa lagi ada firman jadi buku? Tapi Yaitu saya mau Quran. bertanya nih, Pak Kang Ucok. Gimana? Saya jadi mau ada pertanyaan muncul nih. Ya, nggak apa-apa. Boleh Ya, ya? itu terangannya ya. Kalau Ibrani 1 ayat berapa tadi? Ayat 1 mengatakan Ya, bahwa Nabi itu sudah selesai eranya, ya. ya, ya. Tapi saya pikir nggak masalah juga kalau eh, Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi juga oleh pengikutnya. Sama seperti Advent. Advent menyebut Ellen G. White sebagai Nabi. Kenapa nggak dibilang sebagai Rasul Ellen White? Itu kan orang yang menyebutnya. Ya, dalam konteks kealahan kan enggak. Oke? Itu kan orang yang menyebutnya. Ya, ya. Karena gini, Nabi itu maksudnya dalam konteks seperti perjanjian lama. Hmm. Sekarang Nabi ada kita bisa melaksanakan tugas kenabian bisa aja. Tugas kenabian, tapi nggak disebut Nabi. Gitu loh, ya. Karena eranya seperti zaman dulu udah selesai. Salah satu fungsi Nabi itu apa? Bernubuat. Dan pusat nubuatannya adalah kedatangan Mesias. Kan Nabi bahasa Inggrisnya prophet ya, Mas Palmer ya, prophet. Dan nubuat itu kan profesi kan, itu ada hubungannya profesi. Jadi kalau ada Nabi nggak bernubuat itu bukan Nabi. Kalau menurut paham perjanjian lama, ya. Jadi itu hubungannya dengan nubuatan. Nabi itu harus bisa menubuatkan sesuatu di masa depan. Nah, kalau orang Kristen sederhananya, kenapa nggak terima Muhammad? Kan udah selesai. Bukan karena Muhammad jahat, bukan karena kita sentimen, bukan. Karena memang tugas kenabian sudah selesai. Karena firman Allah sudah jadi daging, sudah datang ke dunia. Untuk apa lagi firman Allah jadi buku, gitu loh. Nah, istilahnya Mas Daniel bagus tuh, apa yang suka disebut kalau firman jadi manusia namanya inkarnasi. Kalau firman jadi buku namanya apa itu? Inlibrasi apa namanya? Ada istilahnya itu. Jadi firman jadi manusia itu disebut dengan inkarnasi. Firman jadi buku, kan nggak kalau bagi Islam kan Quran firman Allah. Jadi firman Allah jadi buku toh. Jadi kertas. Makanya ketika orang menolak firman Allah bisa jadi daging, Allah bisa jadi daging, kenapa tidak menolak ketika firman Allah jadi buku, jadi kertas itu loh. Kan itu. Ya demikian ini panjang lebar kalau di pembahasan topik Oke. tersendiri. Oke. Kadar aja. Nanti di sesi lain kita bahas tentang kenabian. Kira-kira begitulah Ibu Nathan jawabannya ya. Kalau apa? Era kenabian sudah selesai setelah Yesus datang. Gitu ya Pak Ucok ya. Ya. Pak Fahran apa? Pak Fahar. Pak Fahar. Ya silakan Pak Fahar. Terima kasih. Iya, terima kasih. Halo. Ya silakan Pak Halo. Fahar. Begini ya, saya menarik tadi begini ya soal Prabowo. Kita semua tahu Prabowo kalau dia muncul. Ya kita tahu saat sekarang. Tapi saat Yesus muncul orang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tentara Romawi nyari yang mana Yesus nggak tahu. Jadi nggak benar dibilang. Tidak benar kalau dibilang Yesus sudah tidak perlu memperkenalkan diri karena semua orang udah tahu. Semua orang nggak tahu mengenai dia. Yang tahu cuma 12 muridnya. 12 muridnya juga suka salah-salah. Jadi itu kurang tepat menurut saya ya. Tapi terserah kalau Pak Palmer itu merasa cukup. Saya respon lah ya Pak Fahar ya. Tunggu Ya, dulu. silakan Pak Fahar. Ya. Kita diskusi dalam suasana damai ya. Enggak, dia sekarang ini pendek. Tunggu sebentar. Ini mengenai matahari ini. Saya mau tidur soalnya. Ya. Perumpamaan matahari ada sinarnya, ada panasnya, ada terangnya. Ini perdebatan saya dulu dengan si Royandi Utasawit tahun 70-an. Saya udah bilang, panasnya matahari emang bisa kita sebut matahari? Kan nggak bisa. Terangnya matahari kita bisa lihat matahari? Nggak bisa. Ketiganya mesti benar-benar gitu. Jadi begitu aja ya. Simple. Oke. Simple. Saya respon dua-duanya deh. Ya, makasih. Aku lupa. Silakan Pak Palmer. Oke. Yang pertama dulu. Ya. Jadi yang menyebut Yesus Tuhan itu dia sendiri. Kemudian orang-orang yang bahkan tadinya nggak kenal dia. Bukan murid Yesus.
Ada banyak orang waktu itu, termasuk ibu-ibu, ya Tuhan, memang keraguan itu bisa ada, tetapi kemudian semakin diyakinkan dengan apa yang Yesus lakukan. Mengenal Yesus itu bukan hanya sekedar dia sebutkan dirinya Tuhan, tetapi sebelum bahkan Elizabeth, waktu Maria datang, waduh, kok bisa ibu Tuhanku datang katanya. Ya nggak? Pernah baca ayat itu nggak? Iya, iya, pernah. Wah, aku bersyukur ibu Tuhanku datang. Belum melihat Tuhan. Dia sudah. Kenapa? Karena dia juga inspired, diilhami. Dan banyak orang, kalau kerja Roh Kudus itu kita nggak tahu loh, kepada orang-orang yang sederhana juga bisa menyatakan, ya Tuhan. Nah, ada banyak orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, bahkan baru ketemu dari apa yang dia lihat aja, wah ini hanya Tuhan yang bisa ngelakuin. Masa orang mati bisa hidup? Satu. Masa ini yang duka, yang buta ini, yang buta dari sejak lahir, udah bisa celek mata. Pencipta, dokter mana yang bisa mencipta mata? Dokter mana yang bisa mencipta badan organ tubuh menjadi sempurna? Nggak ada. Maka orang-orang itu menyebut dia Tuhan. Saya pikir wajar dari apa yang dia lakukan. Walaupun tidak melihat. Apalagi kalau udah melihat. Tetapi, saya mau mengatakan Pak Fahar, rasul-rasul pun masih ada yang ragu loh waktu itu. Walaupun Petrus mengatakan, Tuhan katanya, dia tarik ke belakang. Jangan kamu gini. Jadi kita nggak ngerti. Kadang-kadang kok orang ya udah tahu dia Tuhan tapi masih diperintah. Karena istilah kita pun mungkin terbatas pemahaman kita. Tetapi karena kecintaan kepada pribadinya dia, Tuhan itu jadi teman, jadi saudara, jadi kawan juga gitu. Jadi saudara-saudaraku katanya. Maka kita mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar dia itu maha kuasanya, tetapi pribadinya, behaviornya dia juga. Karena dia memang maha pengasih. Jadi soal mengakui dia Tuhan, walaupun Yesus tidak menyebutkan dirinya Tuhan, dia diakui Tuhan kok oleh siapapun yang ada di situ, walaupun baru pertama, walaupun belum pernah lihat, dia udah yakin aja. Nah, apalagi Yesus sudah mengatakan sendiri, dia Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu banyak ayatnya. Ada 3 ayat yang saya pernah lihat. Nah, artinya kita nggak usah ragu mengenai dia. Nah, kalau yang Pak Prabowo, ya udah. Kita juga udah tahu dia presiden. Hanya dengar namanya aja udah presiden. Udah, amin gitu kan. Satu lagi tadi Pak Fahar mengenai, aduh ini udah lupa lagi saya. Memang namanya Matahari. 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 Iya, matahari. Jadi gini, tadi Pak Fahar sebut terang. Terang apa Pak Fahar? Terangnya matahari. Terang matahari. Kata matahari itu loh, ke bawah-bawah. Ya, terangnya matahari kan bukan matahari. Kata matahari itu ke bawah-bawah, itu maksud saya. Panas matahari, bukan panas api. Ke bawah-bawah juga. Jadi, panas matahari, terang matahari, nyebut matahari. Firman Allah, roh Allah, nyebut Allah. Artinya Allah itu memang esa. Dengan firman dan rohnya ada padanya. Miliknya. Ya, lucu juga. Sama dengan, jadi gini, Allah itu esa. Esa itu artinya satu kesatuan, ehad. Sapu lidi itu ada 1000 lidi, tapi satu sapunya, sapu lidi. Esa adalah ehad. Bukan ada Allah dari bulan satu, matahari satu, bintang satu, 3 Allah yang berbeda, bukan. Tapi matahari itu sendiri, dianya sendiri, tanpa terang, tanpa panas, itu bukan matahari. Allah tanpa firman, tanpa roh, bukan Allah. Maka Allah kita, tetap kita sebutkan Allah, firmannya dan rohnya. Satu kesatuan. Tidak bisa terpisah. Itu Pak Fahar pemahamannya. Saya. Silakan Pak Ucok. Enggak, saya bilang amin barusan. Oh. Jadi keterangan, makasih Mas Palmer, itu udah mudah dipahami ya. Jadi matahari bukan matahari kalau tidak ada sinarnya dan tidak ada panasnya. Bola bekel kali itu sih kalau nggak ada panas nggak ada sinar. Iya kan? Sama-sama bulat tapi bukan matahari. Jadi matahari, sinar matahari, panas matahari. Satu mataharinya. Allah
firman Allah, roh Allah. Nah, inilah yang disebut Trinitas. Cuma orang suka salah memahami. Berbicara Trinitas, tapi yang dibahas tentang triteisme. Itu beda. Trinitas ini adalah istilah teknis teologis yang unik. Yang diterapkan kepada relasi antara firman, Allah, roh Allah, dan Allah. Gitu loh. Jadi nggak bisa dipakai ke segala macam, hanya ke situ saja. Hanya menguatkan bahwa Allah itu Esa. Iya, ya udah makasih itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahar atas pertanyaannya. Terima kasih juga keterangan dari Pak Palmer dan Pak Ucok. Ada lagi pertanyaan lanjutan? Atau keterangan tambahan atau apa gitu loh. Boleh tambahkan dikit? Ya, silakan Pak Ucok. Soal ini yang tadi kan gini loh, Pak Palmer ini hanya merespon statement-statement yang masuk ke FB-nya yang dianggap itu salah paham. Karena apa? Mengomentari iman kekristenan. Jadi teman-teman Pak Palmer yang Islam mengomentari kekristenan di FB-nya Pak Palmer. Pak Palmer jawab, disusun rapi, dijawab. Salah satu topiknya itu tentang kesamaan Yesus dengan Musa. Karena pihak Islam klaim yang sama dengan Musa itu harusnya Muhammad. Saya juga itu baca analisanya. Karena tadi Pak Palmer bilang, Muhammad kawin, Yesus nggak kawin. Musa kawin, Muhammad punya anak, Yesus punya anak, nggak punya anak, Musa punya anak. Nah itu persamaan-persamaan umum. Nah ada yang unik yang lolos dari perhatian saudara kita yang Muslim. Ini saya baca nubuatannya ya. Itu diambil dari Ulangan 18 ayat 18. Saya baca dulu ya biar kita nggak kelari kesana kemari. Ulangan 18 ayat 18. Bentar saya buka Alkitab dulu. Ulangan 18 ayat 18. Ini nubuatan yang disalah mengerti oleh saudara kita Islam, disalah mengerti ya, disalah pahami dan disalah tafsirkan. Nah, Ulangan 18 ayat 18. Demikian bunyinya. Seorang nabi, ini nubuatan dari Musa. Seorang nabi akan kubangkitkan huruf besar ya. Bagi mereka. Bagi siapa? Bagi mereka ini bagi Israel. Bagi Israel. Dari antara saudara mereka. Saudara siapa? Saudara Israel. Ya. Seperti engkau ini. Seperti siapa? Seperti Musa. Seperti Musa. Nah, cukup situ aja. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka. Dari antara saudara mereka. Nah, pikir saudara kita Muslim. Oh, dari atas saudara mereka. Berarti nabi yang akan datang itu bukan orang Israel. Perhatikan. Tapi saudaranya Israel. Nah, saudara Israel ini, saudara kita Muslim, terjemahkan, tafsirkan sebagai Ismail. Ini kesalahannya. Israel itu Yakub. Namanya dari Yakub. Ya. Yakub punya 12 anak. Ya. Jadi maksudnya nabi yang akan datang itu di antara kedua suku ini. Bukan kalau Ismail tidak bersaudara dengan Israel. Israel bersaudara dengan siapa? Yakub. Dengan Esau. Ismail bersaudara dengan siapa? Dengan Ishak. Jadi salah menafsirkannya. Jadi nabi itu harus datang dari antara kedua suku. Bukan dari sukunya Musa gitu loh. Musa suku apa? Suku Lewi. Jadi nabi yang akan datang itu bukan dari suku Lewi, tapi dari saudara Lewi. Yaitu siapa? Dari Yehuda. Ternyata Yesus kan suku Yehuda gitu loh. Makasih. Menambahkan aja. Terima kasih. Pak Ucok. Enggak, Pak. Boleh bentar ya. Silakan Pak Fahar. Begini. Yang dibilang seperti engkau Musa. Masalahnya di Alkitab nggak dibilang, dikatakan
samanya apanya, sehingga masing-masing, oh ini samanya ini samanya ini. Bisa aja orang nggak dibilang kriterianya. Oh, Jangan-jangan nanti persamaan sama dengan Musa. Oh, karena bulu kakinya sama. Muhammad berbulu kaki. Musa juga bulu kaki. Oh, tangan kirinya lebih gede. Oh, Muhammad nggak bisa, kan nggak ya, ada gini kriterianya. Pak Fahar, kita kan Nah, pakai akal dan lihat nah. konteks. Persamaannya itu hal yang unik, seperti yang Pak Palmer bilang, yang unik, bukan yang umum. Yang unik-unik, misalnya tadi Pak Palmer bilang, apa yang uniknya antara Musa dengan Yesus? Yang tadi saya ingat, puasa 40 hari 40 malam. Itu unik. Emang ada orang lain yang puasa 40 hari 40 malam? Nggak ada. Muhammad puasanya 30 hari siang aja. Ya, bukan dari yang umum. Kalau jumlah bulu kaki, betis itu mah umum. Itu jadi walaupun tadi sebut itu yang umum lah. Kita pakai nalar lah ya. Yang khusus ya, persamaan-persamaan khusus. Musa pernah tinggal di Mesir. Bayangin orang Israel bahkan lahir di Mesir. Yesus juga tiba-tiba sudah pernah di Mesir. Ketika terancam oleh Herodes gitu loh. Hal-hal yang unik ini dicari. Memang nubuatan ini kan ditafsir, tidak ditulis langsung Muhammad kah Yesus enggak. Jadi kita menggunakan referensi yang ada untuk menafsirkan ini nubuatan digenapi oleh siapa gitu aja. Jadi apa namanya bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa, orang tafsir. Betul Iya, kan, Mas betul Palmer? betul. Gitu Mas Imam. Oke, terima kasih. Kalau mau nafsir, ya Bo- orang-orang bo- punya hak masing-masing untuk menafsir. Boleh saya Itu Mas sedikit Sumala mau ikut bicara. komentar? Ya, Pak Umala, silakan. Iya, tadi kalau Prabowo misalnya di Indonesia ya iya, nggak usah ngomong. Tapi kalau ke Afrika kan nggak dikenal. Nah, bagi orang Yesus, apakah harus menyatakan dirinya? Bagi orang yang percaya, nggak perlu. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, walaupun diomongkan, dibicarakan, itu tidak juga percaya. Contoh, saya baca di Alkitab. Di dalam Matius 26 ayat 63. Tetapi 62 mulai. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di awan-awan di langit. Jadi waktu imam tanya, apakah engkau Mesias, anak Allah? Yesus tidak bilang tidak. Engkau telah mengatakannya. Tetapi apa responnya waktu bilang begitu? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Artinya walaupun dikatakan kalau memang nggak percaya, ya nggak percaya. Bukankah jelas? Imam itu tanya, apakah engkau anak Allah, Mesias? Yesus tidak bilang bukan atau tidak. Engkau sendiri yang mengatakannya begitu. Tetapi si imam bilang, wah ini menghujat Allah. Karena berarti dia tidak percaya bahwa apa yang Yesus katakan atau tidak sangkal bahwa dia anak Allah. Soal harus dikatakan atau tidak, itu nggak ada bedanya. Kalau memang tidak percaya, apapun yang dikatakan ya tidak percaya. Tetapi bagi yang percaya, nggak perlu dikatakan. Bagi saya orang Indonesia, Prabowo, nggak usah dikatakan, saya percaya. Tapi bagi yang tidak percaya di Afrika, belum tentu. Datang Prabowo, saya Prabowo, dia nggak pernah lihat, belum tentu langsung percaya. Bahkan kalau yang sudah tidak percaya, ya tidak akan percaya. Jadi di sini katakan, imam besar sekalipun, bukan tidak dikatakan, sudah dinyatakan. Tetapi kalau tidak percaya, ya tetap saja tidak percaya. Ya. Oh begini Pak, begini sebentar. Masalah ini tidak akan ribut sampai ribuan tahun. Kalau saja Yesus bilang, ya betul, gue Tuhan. Lu mau apa? Beres kan? Tapi kalau dia, ya engkau mengatakan ini, loh, para nabi aja datang bilang, akulah nabi utusan Allah. Akulah nabi utusan Tuhan. Nabi aja datang bilang,
Masa Tuhan datang nggak bilang-bilang? Suruh Eh, suruh orang ininya suruh main tebak-tebakan, ini Tuhan Nah, bukan. Nah, ya, diterjemahkan dari Theos dan Kurios. Banyak Kurios diterjemahkan jadi Tuhan. Orang kaget, ya Allah ya Tuhanku. Itu kan kayak orang Indonesia juga, kalau ada kaget juga, ya Allah ya Tuhan. Bukan berarti orang itu Tuhan. Gitu loh. Jadi saya juga jadi bertanya-tanya 2000-an tahun nih. Yehova ya, ribut, si Mormon ribut. Karena Yesus nggak bilang dia akulah Tuhan, beres harusnya. Iya. ya. Oke. Jadi Pak Fahar, saya sedikit ini ya, langsung aja nyamber Silakan dikit. Pak Palmer. Jadi gini, tadi Pak Ucok sudah mengatakan itu udah benar. Saya mau nambahin aja, bukan karena dia sebut saya Tuhan langsung orang itu percaya juga sih. Iya. Karena imam-imamnya juga nggak percaya juga gitu loh. Memang dasar kesombongan mereka juga mengatakan itu menolak. Kemudian ketika bertemu dengan Filipus pengen tahu, penasaran tentang Yesus. Kamu nggak bisa percaya, kamu nggak bisa lihat apa yang udah aku lakukan. Jadi hanya dengan apa perbuatan itu pun, saya udah bilang dari tadi, orang itu langsung bisa percaya ini Tuhan gitu loh. Siapa sih yang bisa Enggak lah, membangkitkan orang mati? itu kan Satu, mujizat. tunggu dulu. Pak Tunggu Palmer, dulu. itu kan mujizat dari Tuhan. Loh, enggak, sebentar. Apakah kalau Namanya tidak itu maksudnya mujizat? Yesus itu punya kuasa mujizat ilahi. Yang melakukan itu dia dengan kuasa yang dia miliki. He is the owner of the power, authority. Dia punya otoritas itu maksudnya. Jadi mujizat ilahi, yes. Dan dia punya mujizat ilahi, authority itu. Makanya Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di dunia ini dan di sorga. Jadi dia udah punya power itu. Jadi tidak perlu kita ragu mengenai apa yang dilakukan Yesus itu. Wah, dia karena diberi izin. Sekarang aja kita istilah diberi izin itu muncul. Dulu orang dengan melakukan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, Filipus, makanya Yesus ngomong sama Filipus, masa kamu nggak percaya dari apa yang kulakukan? Akhirnya percaya dia. Dan banyak hal yang memang Yesus melakukan, walaupun tidak dengan berdoa, ya Tuhan, ya Allah Bapa, tolonglah ini. Enggak, dia lakukan aja gitu. Karena memang dia sudah punya otoriti. Dia firman Allah, pencipta langit dan bumi, hanya dia katanya mengosongkan dirinya. Iya kan? Ada di Filipi 2 itu, ayat 5 sampai 8, sampai 11. Kesetaraan itu tidak yang mau dipertahankan dia katanya. Bahkan dia mau meninggalkan atau mengosongkan dirinya. Bahkan rela sampai mati. Tapi dia sebagai tugasnya, dia punya otoritas itu. Karena roh itu ada padanya. Roh itu kan kuasa. Ada padanya, cuman tidak untuk kebanggaan dirinya. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan dia lakukan itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi begini tanpa Pak harus melihat pun itu Layla Tigor tadi ada nulis di sana itu. Jadi jangan hanya karena melihat membaca, tapi orang yang nggak pernah melihat percaya itu lebih bagus malah. Jadi puji Tuhan ada kata-kata itu. Pak Palmer, boleh nggak gini? Iya. Waktu Filipus nanya itu, Yesus bilang, masa lu udah lihat lu nggak percaya? Itu maksudnya, hei Filipus, lu udah lihat perbuatan gua. Lu belum yakin juga bahwa gua utusan dari Allah. Bukan dia Tuhan maksudnya. Aku utusan. Karena Yesus kan bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku tanpa Allah. Iya. Jadi begitu, jangan disalah-artikan. Termasuk aku Alfa dan Omega. Maksudnya akunya Yesus. Yang ngomong bukan Yesus, aku Yesusnya. Tuhan betul, maksudnya. Pak. Betul. Iya. Memang firman Allah itu nggak pernah keluar kalau nggak ada Allahnya. Contoh sedikit. Jadi firman Allah itu, dia kan firman Allah nih. Ya, saya melekat, dia firman Allah. Firman Allah tidak pernah keluar kalau nggak dikeluarkan Allah. Firman Allah tidak pernah berfungsi apa-apa kalau nggak Allah lakukan. Makanya firman Allah tuh punya kuasa karena Allah. Itu benar. Tapi ketika firman Allah tadi sudah menjadi wujud manusia, dia pun memiliki kuasa itu. Yang saya pikir nggak perlu ada kekhawatiran tentang dia adalah Tuhan. Dan soal Tuhan ini yang penting adalah kita ikuti perintah-perintahnya. Loh, Yohanes 17:8 bilang, semua firman yang dari Engkau ya Allah telah aku tangkap dan telah aku berikan kepada mereka. Betul. Jadi Yesus menerima firman. Yesus bukan firman. Yesus menerima firman dari Allah Bapa. Yohanes 17 ayat 8 gitu loh. Asal muasalnya dia adalah firman Allah. Dia menerima sebagai firman. manusia, tentu dia mendengar Allah berfirman. Iya dong. Gambaran contoh.
yang mudah-mudahan. Silakan Pak Ucok Iya, Pak. Sitompul. Bukan, ya, Iya Pak. Pak, jangan. Baik. Karena ini Pak Fahar ini saya nih, ini partner saya. Pak Fahar punya cucu. Lalu Pak Fahar mau ngantar cucu ini ke sekolah, mau ambil rapot. Lalu si cucu bilang begini, Opung, itu guru saya. Dia tunjuk seseorang. Tapi guru itu nggak pernah datang ke Pak Fahar bilang, Pak Fahar, saya guru. Si cucu bilang, Opung, itu guru saya. Apakah Pak Fahar nggak percaya kalau si guru itu nggak bilang, saya guru? Nah, ini terjadi di dalam kisah Thomas, bukan Filipus. Pada waktu Thomas itu melihat Yesus, dia nggak percaya kalau dibilang Yesus sudah bangkit. Saya tidak akan percaya. Lalu Yesus ketemu, ditunjukkan. Dan Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Di bahasa aslinya katakan, ya Kurios dan Theosku. Baru tadi Tigor bilang, karena kamu percaya setelah kamu melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Apalagi kalau si cucu udah bilang, Opung itu guru saya. Walaupun si guru tidak bilang ke Pak Fahar, Pak Bapak, maaf saya gurunya cucumu. Nggak perlu bilang dia. Lain Cucumu Pak, cukup itu kan bilang. konteksnya lagi di sekolah. Di sekolah ya kita percaya. Ini kan lain. Zaman Yesus lain ceritanya. Ini kan di sekolah. Ada cucu itu guru. Logikanya Opung, guru sama. di sekolah. Logikanya Masa kita nggak sama, percaya? Pak Fahar. Sorry, suara Pak Fahar putus. Lain. Coba Yesus nanti pada dibaca saat itu Ibrani adalah- 1 ayat 8 ya. Pada saat itu Yesus adalah tidak ada yang kenal. Dalam rangka itu maka saya bilang, ya kesalahannya Yesus. Kenapa ada yang bilang, gue Tuhan, beres sudah. Nggak ribuan tahun kita ribut. Ya enggak Itulah juga lah salahnya. Pak Fahar. Mas Lah, Fahar, buktinya sebentar kita Mas ribut. Kita Fahar. udah ribuan tahun tapi Kita nggak kan dipercaya ribut. juga. Mas Kristen Fahar, sampai Ya, sama. ada 60.000 denom. Itu kenapa? Karena ribut. Mas Fahar, Ya. Mas Mengerti, Fahar. mengerti. Kenapa Yesus Mas nggak ngomong, Fahar. "Gue Tuhan"? Mas Fahar. Oh, Muhammad iya, gimana? tidak pernah ngomong di Quran, akulah Nabi. Kasih ayatnya. Tapi Mas Fahar percaya dia Nabi kan? Iya. Ya kan bukan Muhammad, tapi Bukan Tuhan Allah itu yang bilang. ukurannya. kan. Tuhan itu Kalau ini Yesus harus itu. ngomong Nanti saya kasih lihat. langsung. Pak Nanti Fahar saya kasih standar lihat. ganda, harus ngomong langsung. Oh Iya. tidak. Akulah Ada, Nabi. nanti saya kasih tahu. Akulah Nanti Nabi. kita Harusnya WA-WA-an gitu. ya. Tak ada ayat di Quran satupun yang mengatakan akulah Nabi Muhammad. Kalau dari keterangan Allah, keterangan orang lain cerita. Di Injil banyak banget keterangan bahwa Yesus Tuhan. Walaupun Yesus nggak pernah ngomong Tuhan gitu, Mas Fahar. Jadi kalau kita belajar pakai standar yang sama ya. Ya, Kan betul. ganda. Gitu. Demikian, terima kasih. Tapi saya salut Mas Fahar. Ini orang yang belajar, orang baik. Ya. Saya salut. Ya, makasih Mas Fahar. Setuju. Makasih, Pak. Mas Iman. Oke. silakan. Terima kasih atas diskusi yang hangat ini ya. Luar biasa ini. Karena topiknya menarik ini. Bagus. Mantap. Nextnya lebih menarik, lebih seru. Tapi Iya. nanti. Oh, 1.500 mau berapa lama ini? Harusnya bukan tiap 2 minggu, tiap 1 minggu nih harus ketemu nih. Oh, Mas Tigor mau bicara. Mas Tigor mau bicara. Ya, Pak Tigor, silakan. Jadi mungkin saya bisa ceritakan kenapa Allah menjadi manusia ya. Jadi itu udah ada nubuatannya ya. Kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 30, saat penciptaan manusia, para malaikat tuh udah tahu. Jadi ada dewan musyawarah di surga ya. Jadi para malaikat tuh udah tahu bahwa manusia ini akan merusak bumi atau jatuh ke dalam dosa. Tapi kenapa Allah ciptain? Ini kayak sandiwara ribuan tahun. Kenapa nggak usah diciptain aja? Diciptain manusia yang nggak bisa berdosa. Tapi Allah tetap jalanin. Makanya di Al-Baqarah itu dibilang, ketika malaikat protes, Allah bilang, ada hal yang kamu tidak ketahui. Jadi Allah udah punya rencana. Nah, rencana itu dijabarkan dalam Alkitab. Alkitabnya umat pilihan Yahudi.
Tapi Yahudi sendiri tidak membaca ya, karena ada di dalam Yesaya sebenarnya nubuatan daripada anak Allah yang akan lahir dalam bentuk manusia. Jadi emang unik ini, kenapa Allah jadi manusia? Makanya kan disebut Immanuel. Dia ingin hidup di dalam dengan lingkungannya gitu. Kalau Allah sendiri yang datang ya kiamat. Makanya dibilang di dalam Ibrani kalau tidak salah, dia mengambil rupa seorang manusia dan menjadi seorang hamba. Jadi paling rendah itu, agar dia bisa hidup jadi manusia. Seandainya Allah pun bicara langsung kayak zaman Adam, belum tentu berhasil, karena sama Musa aja bicara langsung, Musa nggak percaya kan, nggak pede. Jadi nggak jaminan kalau Yesus itu datang dalam mengaku Allah gitu, nggak jaminan bahwa manusia itu tobat. Dan itu memang bukan rencana Allah sebagai begitu. Dan itu salah satu agar manusia bisa meneladani Nabi Isa. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi semua itu memang misteri Allah ya. Jadi ada rencana Allah yang malaikat sendiri tidak ketahui waktu penciptaan manusia. Jadi itulah sampai ribuan tahun kita debat ini sebenarnya itu antara setan sama roh kebenaran jadinya. Dan itu terus akan berjalan sampai kiamat. Dan nanti akan Allah putuskan ya, di dalam Al-Quran sendiri dibilang, nanti akan kami putuskan apa yang kamu perdebatkan selama ini. Jadi sebenarnya yang penting sih balik lagi ke tabiat kita. Jadi tabiat kita harus seperti Nabi Isa, melayani seperti seorang hamba. Jadi tinggi ilmu juga percuma kalau kita tidak rendah hati, tidak mau melayani seperti Nabi Isa. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Itu kata kuncinya, kita perlu rendah hati ketika kita belajar. Ya, apalagi mempelajari sesuatu yang tentang kealahan. Wah, luar biasa. Amin. Ya. Baik teman-teman, tanpa terasa waktu sudah Masih jangan tutup dulu, saya mau ngomong sedikit lagi dah. Hah? Oh iya. Ada lagi? Oh silakan. Kan masih belum lewat 10. Jadi gini, soal rendah hati merespon Mas Tigor, memang teman-teman kita harus merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan yang kita sapa firman Tuhan. Ini netral, apa aja. Kalau engkau menganggap Quran firman Tuhan, rendahkan dirimu ketika engkau membaca Quran. Ketika engkau menyapa Injil firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Injil ketika engkau membaca. Jangan sombong, jangan sok tahu. Baca apa aja. Agar kita mendapat hidayah. Saya percaya Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada siapa saja yang rendah hati mencari dia. Walaupun yang dibaca Quran, bukan Injil. Tuhan akan menyatakan dirinya. Walaupun nggak baca Quran, nggak baca Injil, tapi baca alam. Bisa juga membaca alam. Yang penting rendah hati. Hanya orang rendah hati yang bisa Tuhan tuntun kepada dirinya. Orang tinggi hati inginnya menuntun Tuhan. Amin. Tuhan nggak bikin apa-apa. Tapi orang rendah hati dituntun Tuhan. Gitu loh. Jadi saya punya pengalaman. Ada kiai tokoh masyarakat di Banten Selatan. Yang tidak pernah membaca Injil, tidak pernah bergaul dengan orang Kristen, tiba-tiba jadi Kristen gara-gara baca Quran. Dia pergi ke kota Rangkas, ini kan di kampung. Ini bukan kata orang, saya udah pergi ke rumahnya. Ini kan di kampung. Dia punya padepokan silat, dia tokoh masyarakat, suka memimpin sholat Jumat. Tiba-tiba jadi Kristen gara-gara baca Quran. Karena di Quran, dia membaca seperti Ali Imran 45. Dia kaget. Isa disapa terkebuka dunia akhirat. Terus dia baca Quran banyak kali cerita tentang Yesus yang luar biasa. Maka ini orang pergi ke Rangkas Bitung untuk mencari tahu apakah Isa sama dengan Yesus. Kok Isa di Quran hebat banget. Orang mati bangkit, sebuah penyakit sembuh, bahkan dia mencipta burung dari tanah. Ini si kiai ini, dia rendah hati baca Quran. Dia pergi ke Rangkas Bitung cari orang Kristen, cari gereja. Mau nanya apakah Isa sama dengan Yesus. Setelah dijawab Isa sama dengan Yesus,
dia akhirnya jadi Kristen. Gara-gara dia jadi Kristen, geger itu kampung itu. Dia mau dibunuh sama warga. Akhirnya diselamatkan oleh Laksusda waktu itu. Dia ditahan di Laksusda di Rangkas Bitung. Dan sampai meninggal tidak diadili. Ditahan saja di penjara, sampai meninggal di penjara. Jadi maksud saya kalau kita sapa Quran firman Tuhan, rendah hatilah kita membaca Quran. Kalau kita sapa Injil firman Tuhan, rendah hati membaca Injil agar mendapat manfaat. Tapi kalau kita baca Injil dengan ponga, sok tahu, ya nggak dapat apa-apa. Atau baca Quran juga dengan ponga dan tidak rendah hati, nggak dapat apa-apa dari Quran. Begitu Mas Iman. Jadi kita memang kuncinya harus rendah hati. Rendah hati. Ya, dalam berdiskusi pun juga rendah hati. Ya, Pak Palmer juga sudah tunjukkan ketika mempresentasikan materi ini juga dengan rendah hati. Terima kasih Pak Palmer atas pertunjukan kerendah hatiannya. Baik, ini saya mau tanya sama Pak Tigor, ini sekali 2 minggu atau sekali seminggu sih? 2 minggu sekali. Oh, jadi kapan mau selesai ini 1.500? Nggak harus lah. Nanti pilih-pilih dari sana. Yang 1.500 ini saya pikir itulah adalah pertanyaan dari hari ke hari, dari teman-teman gitu loh. Itu justru sehari bisa 4. Gitu ya. Ya, terserah Pak Tigor lah. Ya, cuma menarik ini diskusi malam ini bagi saya. Anyway, semoga kita tetap rendah hati sementara kita belajar dalam mencari Tuhan, ya, dalam mengenal Tuhan dan mempercayainya. Baik, kita akan tutup. Kita undang Bapak Humala Sitompul, kalau boleh untuk menyampaikan doa tutup. Baik.